Baik, Bapak Ibu, Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. syukurillah binikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi hari ini kita akan belajar menguraikan surat Al-Falaq. Dalam hal ini pagi hari ini yang akan tampil di presentasi pagi hari ini adalah Bunda Eli Tawarni, kelas online 13. Beliau akan menguraikan surat Al-Falaq. Untuk itu kepada Bapak Ibu silahkan yang punya catatan atau punya uraian mungkin bisa disesuaikan atau kalau misalnya nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ini kita latihan seperti pada saat presentasi di pagi hari Bapak Ibu ya. Baik silahkan Bunda Elita. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kepada Ustadz yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya untuk menguraikan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul adzim. Baik Bunda, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita berlanjut ke bagian berikutnya pemenggalan, Bapak Ibu mohon bantuannya untuk bisa melihat surat Al-Falaq ini secara tulisan sesuai dengan Al-Qur'an atau belum. Mungkin ada yang kurang tasdid, ada kurang tanda wakof, ada kurang harkat. Silahkan mohon bantuannya dicek. Silahkan Bapak Ibu. Ada? Enggak, Pak Ustaz. Udah cukup. Sudah cukup? Sudah. Tulisan Bismillahirrahmanirrahimnya sudah betul? Udah. Ini Pak Ustaz. Itu huruf Bismillahnya sinnya kurang. Sinnya kurang. Sinnya kurang. Kemudian sinnya tidak ada. Sinnya tolong dimunculkan giginya juga. Nanti nggak ada giginya itu nanti. Giginya nggak ada, huruf bawahnya nggak ada. Ya, kasrohnya kurang. Iya, kasrohnya juga ya. Nah, nanti kita upayakan Bapak Ibu karena kita kan menyalin surat, menyalin dari Al-Qur'an. Kita upayakan jangan sampai ada yang kurang. Tinggal ya. Ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kita upayakan sama persis. Gitu ya Pak Ibu ya? Ya. Oke. Cukup. Lanjut ke pemenggalan. Berikutnya silakan Bunda. Ayat pertama dibagi menjadi 4 penggalan. Ya. Penggalan pertama qul. Kedua a'udzu. Ketiga bi. Keempat rabbil falaq. Ayat kedua penggalan pertama min. Kedua syarri. Ketiga ma. Keempat khalaq. Ayat ketiga penggalan pertama wa. Kedua min. Ketiga syarri ghasiqin. Keempat iza. Kelima waqoba. Ayat keempat penggalan pertama wa. Kedua min. Ketiga syarrin nafasati. Keempat fi. Kelima uqoda. Al-Uqadi.
al-uqad. Ayat kelima, penggalan pertama wa, kedua min, ketiga syarri hasidin, keempat idza, kelima hasada. Oke, baik Bapak Ibu, bagaimana penggalannya? Sudah cocok? Sudah klop? Sudah oke? Ya, Pak. Oke. Oke, alhamdulillah. Baik itu huruf-hurufnya, pemenggalannya, semuanya sudah benar. Alhamdulillah. Jadi Bunda Elita tadi untuk hanya penulisan di Bismillah itu mohon juga disempurnakan, dilengkapi. Ya, Begitu ya, Ustaz. Bapak Ibu ya. Ya. Baik. Iya. Nah, ini ada kendala lagi. Oke, lanjut. Udah kelihatan, Bunda? Udah. Ya, Ya, kelihatan. Ya, ayo lanjut. Yang pertama, penggalan pertama qul. Bentuknya KKP, cirinya sukun di akhir kata. KKP berasal dari KKSAD, yaitu takulu. Pelakunya anta. Akar katanya koala. Mencari koala berlaku hukum kaidah 1.5 dan poin 2. Pola kata kerja fa'ala artinya ada di Mahmud Yunus halaman 360. Engkau katakanlah. Yang kedua, a'udzu. Bentuknya KKSAD, cirinya diawali alif, dommah berharkat dommah di akhir kata. Pelakunya ana, akar katanya awadha, berubah menjadi adha, berlaku kaidah 1.5 dan poin 2. Pola kata kerjanya fa'ala, artinya ada di kamus Mahmud Yunus halaman 285. Aku akan berlindung. B. Bentuknya huruf jar, artinya kepada. Robbil falaq. Bentuknya KBM, cirinya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharkat kasrah. Ini terdiri dari Robbi dan al-falaqi. Robbi bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya Robbun, karena ada huruf jar berubah menjadi Robbin, karena ber-KBM menjadi Robbi. Akar katanya Robba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'lun. Yang kedua al-falaqi. Artinya? Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 135, yaitu Tuhan. Ya, terus? Al-falaqi bentuknya KBKK objek tunggal, aslinya falakon, karena huruf jar berubah menjadi falakin, karena ada alif lam berubah menjadi al-falakin. Al-falaqi. Akar katanya falakon, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'alun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 323 waktu subuh. Baik. Sebentar Bapak Ibu ya. Kita cross check semuanya, kita pelajari dari tampilan halaman pertama. Ini kita anggap halaman pertama atau ayat pertama. Dari penggalan pertama, kedua, ketiga, dan ya ketiga. 1, 2, 3. 4. Ini 4 kan ya? Iya, 4. 4 penggalan kan ya? Ya, Iya. betul, Pak. 4. B-nya itu kan Iya, Ustaz. penggalan 3. Ya. Jadi 4 penggalan ya, ada 4 penggalan. Ya, itu nomornya saja yang salah, tapi penggalannya. Baik Bapak Ibu, untuk penggalan pertama, adakah yang bertanya? Kalau
ulang tadi Kalau nggak ada saya yang bertanya. Ciri-ciri KKP-nya. Pak, saya tanya Pak. Ya, silakan Bunda. Eh, kata kul itu kan Pak ya KKP Pak. Betul? Saya itu kan menemukan kata juga kata kola gitu Pak. Karena tadi disebutkan asalnya tadi kola Pak ya. Iya, Kata betul lah. Terus akar kata kola. Saya itu sama nggak gitu Pak? akar kata. Iya, Akar katanya dari kola. Itu akar kata. kola. Ya. Ya. Terus? Saya menemukan saya kan bahasa Aduha. Nah, ada kata kola di ini sama kola itu. Apakah sama itu Pak ya? Kola dengan yang ini Pak. Sama nggak kira Pak? Print KKP Ya, kola kalau KKL. kola KKL. itu bentuknya KKL. Itu sebagai akar kata. Sekaligus polanya pola fa'ala itu Bunda. Oh, kalau kola itu Pak ya. Ya. Nah. Lagi? Itu aja Pak. Makasih Pak. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau begitu saya yang bertanya Bapak Ibu. Bunda Elita. Ya. Bunda Elita itu kan menyebutkan KKP berasal dari KKSAD, yaitu Iya. takulu. Proses untuk menjadi kul dari takulu menjadi kul itu gimana Bunda? Pertama kita hilangkan ciri KKSAD-nya yaitu ta. Terus kita matikan harkat kata terakhir jadi kul. Karena bertemu yang mati, dua yang mati maka hilangkan satu, yang hilang wow, jadi kul. Kenapa wawunya yang hilang? Kenapa bukan lamnya? Karena dia kan yang datang gitu, yang bukan gimana sih? Huruf sia. Karena huruf sia itu. Karena dia adalah wawunya Huruf itu sia. sebagai huruf Sia. huruf sia. Dia mengalah Bunda. Ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Penggalan keempat. Pak Joko, saya mau nanya dulu Pak Joko. Oke, silakan Bunda, silakan. Di penggalan keempat ya kan itu Robil Falak di. kok. Yang Ya. itu kan KB kata objek tunggal. Tadi kata Ibu Elita kan asalnya dari falakon ya. Falakon ya. Ya. Aslinya falakon. Karena ada huruf jar jadi falakin. Terus? Karena bermajemuk Winda bisa ke di Pagadangan Winda? apa? Karena bermajemuk ya jadi falaki gitu ya, Ustadz. Gimana Bunda Elita jawabannya itu pertanyaannya? Saya kan dari falakon. Kita dulu kan huruf jarnya menjadi falakin. Karena ada alif lam menjadi falaki. Itu salah kelebihan harkatnya satu ya Ustaz. Falaki. Ya, betul. Ya, oke. Sekarang mencari falakonnya itu dari mana? Dari kamus? Ya. Dari kamus yang berderet itu kan ada kata kerja falako ya. Terus yang keduanya KKSAD. Nah, yang terakhir itu, yang falakon itu. Betul. Nyarinya betul, dari Bunda. situ. Betul. Oh, tapi kalau dari sini ujungnya ada alif. Nah, kalau itu apa kan pakai alif. Itu dia Bunda, itu dia kurangnya di situ. Ini kurang Bunda. Ya, nah, Bunda pertanyaannya kenapa itu nggak pakai alif gitu. Ya. Nah, jadi itu kurang Bunda. Falakon itu harus pakai alif belakangnya, ditutup pakai alif ya, Bunda. Ya. Karena nyarinya dari kamus ya. Ya. Kalau untuk fathah ten itu belakangnya biasanya selalu ada tanwin, selalu ada alifnya Bunda. Ya, ya. Ya. Terus kemudian kalau sudah ada alif lam itu jangan falakin lagi, jangan tanwin lagi. Falaki. Itu tolong itu tanwinnya ada alif lam itu tanwinnya dihilangkan jadi kasroh saja. Oh, jadi langsung kasroh ya. Ya, betul. Al-falak kan kalau falakin itu kan tidak ada alif lam. Begitu ya, ada betul. alif lam jadi betul.
Al-falak gitu ya. Ya, kasroh falaki, al-falaki. Al-falaki, iya. Ya, Al-falaki. betul. Jadi kasroh saja, nggak ada tanwinnya. Makasih Ustadz, makasih Bu Elita. Iya, Ya, Ibu. Ustadz, nanya Pak Ustadz tadi ke pental. silakan. Itu loh Pak Ustadz yang penggalan pertama yang pola tadi. Full ya? Full ya itu ya Ustadz ya? Ya, cool. Nah, Kenapa? yang pas itu loh akar katanya itu kan kola berasal Betul, dari koala ya kan Pak Ustadz ya. betul. Nah, di situ terdapat kaidah 1.5. Maksudnya kok ada poin 2 juga itu maksudnya gimana Ustadz? Ya, bisa diterangkan Bunda Ya. Elita? Iya, Ustaz. Oh, koala asalnya kan, Iya. Ustaz, ini kan KKSAD. Jadi dari penjelasan di halaman 31 itu, dalam KKSAD katanya huruf sia di tengah kembali pada bentuk aslinya menjadi koala dia. Ketika berubah menjadi koala itu di KKL. Jadi dalam akar kata huruf bau dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif menjadi koala. Ya. Ya, Ustaz. Jadi begini Bunda. Kenapa Ya. itu disebut juga poin 5? Poin 5 itu menerangkan dari kata takulu. Takulu itu kan KKSAD Bunda. Betul. Nah, dalam KKSAD huruf waw dan ya di tengah akar kata dia kembali bentuk aslinya. Nah, itu bentuk aslinya kan waw kan Bunda? Betul. Nah, kan muncul itu wawnya itu. Iya. Nah, kemudian kan berarti kita ketemu kata kowala kan gitu kan ya Bunda? Iya, iya, iya. Kof, waw, lam. Nah, waw dan ya di tengah akar kata dia akan berubah menjadi alif. Nah, itu kan poinnya poin itu 2 kan yang Bunda? P2-nya. Iya, iya. Nah, itu poin 2-nya Bunda. Makasih Pak Ustadz. Makasih Ibu Ya, Leta. begitu. Itu sama penjelasannya dengan penggalan 2. Iya, iya. Udah Sama jadi dengan dua. penggalan 2. Ya. Makasih Ustadz. Jadi dua-duanya harus kita tulis ya Ustadz ya. Sebaiknya betul 2. Ya, karena ini kan memang yang kita jelaskan kan dari KKSAD-nya, Bunda. Iya, iya. Makasih Ustadz. Kalau Bunda menyebutkan hanya poin 2, itu poin 2 itu KKL itu. Iya, itu makanya tadi saya nulisnya poin 2. Iya. Betul. Makasih Ustadz. Yuk. Ada lagi Bapak Ibu? Memastikan yang penggalan yang keempat, Ya. Robil falaki itu kan kata majemuk Ustadz ya. Betul. Kata Terus boleh nggak kalau ditanya umpamanya kenapa al-falaki itu berharokat kasroh? Boleh nggak kita menjawab umpamanya saat dari BM kata keduanya harus berharokat kasroh? Boleh nggak seperti itu Ustadz? Betul. Betul. Ya. Betul Bunda. Ya, itu kan makanya di situ disebutkan kata benda kedua berharkat kasroh pada kata terakhir, pada huruf terakhir. Betul, Bunda. Hanya mungkin ini kurang sedikit berharkat kasroh pada huruf terakhir. Ya, itu maksudnya begitu. Ini mungkin disingkat saja ini, Bunda. Oke, cukup? Nah, kalau sudah cukup, coba bacakan Bunda arti keseluruhan ayat 1. Arti keseluruhan ayat 1, engkau katakanlah, aku akan berlindung kepada Tuhan waktu subuh. Iya. Oke, cukup Bunda, Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut. Ya, kita akan lanjutkan ke ayat kedua. Ayat kedua. Ya, ayat kedua. Pak Joko ada yang ketinggalan. Silakan. Yang al-falak tadi itu kan objek dan tunggal ya. Itu objek tunggal. Cirinya gimana Pak Joko? Punten ya, ketinggalan. Tadi nanya. Objeknya itu karena dia kasroh. Ya. Iya. Objeknya itu gimana, mencari objeknya itu gimana Ustaz? Menentukannya. Di sini kan KBKKOT ya. Ciri objek. Ya, itu kan asalnya dari kata falakon kan itu Bunda? Ya. Falakon itu kan fathah ten kan? Fathah ten ya. Kalau fathah ten itu kan identiknya dia objek kan gitu Bunda? Oh, dari situ ya. Oke. Ya. Kalau yang tunggalnya? Tunggalnya?
Kalau tunggalnya tidak ada huruf tambahan jamak, nggak ada huruf tambahannya kan? Tambahan huruf jamak. Nggak ada kan? Falako kan nggak ada huruf tambahannya kan, Bunda? Iya, iya, iya. Nah, kalau alif lam yang ada di depan itu kan sebagai ciri kata benda saja. Oke, lanjut. Iya, Itu Pak Ustadz. Maaf Ustaz, tadi terlempar Ustaz, maaf. Tadi terlempar Ustaz. Putus-putus. Jaringan terlempar tadi ya. Nah, kenapa Bunda? Iya Ustaz, maaf tadi terputus, terlempar gitu. Jaringan kurang bagus. Ya sudah itu aja. Oke, lanjut. Bunda Elita. Ya Ustaz. Ya. Ayat kedua, ayat pertama, kata pertama min. Bentuknya huruf jar, artinya dari. Kedua, syarri. Bentuknya KBKK objek tunggal. Cirinya ada huruf jar di depan. Aslinya syarron. Karena huruf jar menjadi syarri. Akar katanya syarro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 192, artinya kejahatan. Terus? Yang ketiga, ma, bentuknya huruf bermakna. Artinya apa yang? Keempat, kholaqo. Bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya kholaqo, pola kata kerjanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 120, dia telah menciptakan. Arti dari ayat 2, dari kejahatan apa yang dia telah ciptakan. Dia itu dia siapa Bunda? Allah. Jadi ciptakan. Dia siapa? Tuhan. Nah, kalau dianya Allah, dianya Tuhan, maka dianya harus huruf besar. Huruf besar. Ya. Oh, ya Ustaz. Penulisannya. Ya, penulisannya saja. Baik Bapak Ibu, Bunda, untuk ayat 2, mulai dari uraiannya, penggalan 1, 2, 3, dan 4, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Udah oke? Bu Elita, itu tadi yang Sari halaman berapa ya, Bu? Ya, yang menanya itu juga. Saro, akar kata Saro halaman 192. Oh, 193 mungkin, Bu. 193. Ya, 193, Bu. Iya, 193 ya. 193, nanti dibetulkan Bunda ya. Ustadz mau tanya Pak Ustadz, ini yang penggalan ke berapa nih yang terakhir ini? Keempat ya Pak Ustadz. Ya. Itu kan artinya dia telah menciptakan. Kalau mekan itu kan biasanya rumusnya af'ala ya Pak Ustadz. Ya, tapi tidak selalu. Nah, kita ikutin yang kalau di kamusnya apa kolako, Bu Ibu? Kolako ya fa'ala. Ya, di kamusnya, arti di kamusnya. Oh, artinya. itu kan umumnya begitu, mekan ya. Selain untuk pola af'ala. Ya. Menjadikan atau membuat, Pak. Ya, ini kalau tidak salah kemarin saya menyarankan ambilnya di Munawir. Ya, diciptakan. Ya, Munawir 363 ada menciptakan. Nah, di situ kalau kolako itu maknanya menciptakan, Bunda. Menciptakan ya. Munawir 363 ya nanti. Kalau ya menjadikan itu biasanya kita menggunakan kata ja'ala, menciptakan. Iya, makasih Pak Ustadz. Ya. Munawir berapa, Bu Sis? 363. Ya. Ya, nanti Bu Elita diganti ya. Diganti di Munawir 363. Ya. Menciptakan. Menciptakan. Kalau menjadikan itu biasanya kita menggunakan yang kata ja'ala, Bunda. Kata ja'ala. Ya. Ja'alna. Kalau membuat yang kata fa'ala, Bunda. Fa'ala.
Ya, membuat. Fa'ala itu membuat. Membuat. Fa'ala. Bukan mengerjakan ya, Pak? Mengerjakan. Membuat. Hmm. Nah, kemudian Bunda, saran saya ini sekedar untuk merapikan saja, Bapak Ibu yang lain nanti juga bisa diikutin. Untuk arti itu diupayakan itu sejajar saja, Bunda. Ya. Jadi dari kata dari itu ya. disebutkan kan itu ada Bunda tuliskan itu ada arti Ya. itu. Nah, saya kira nulis dari di kolom itu cukup juga kan, Bunda? Iya, Ustaz. Ya. Iya, Ustaz. Nah, pokoknya selama masih cukup. Kalau toh misalnya tidak cukup kan bisa saja ke bawahnya. Misalnya apa yang, nah, itu bisa juga dituliskan diupayakan lurus dengan arti di kanan kirinya juga gitu. Iya, Ustaz. Supaya apa? Supaya tampilannya satu lebih bagus dan mudah difahami, mudah dilihat. Gitu. Oke, cukup Bapak Ibu? Ada Pak Ustadz mau tanya nih. Nah, ya, apalagi? Silakan Bunda. Ini kayak Syari. Aslinya itu Sharon. Kayak Falaki. Falakon. Aslinya itu dari mana tuh Pak Ustadz? Di kamus. Ya? Di kamus ada nggak Bunda di kamus? Oh, ngambilnya dari kamus gitu. Betul. Oh. Nah, sementara pertanyaan saya, kalau Saron itu ada alifnya nggak belakangnya Bunda? Ada. Tasjid. Ya, Saron itu ada alifnya nggak belakangnya? Enggak. Enggak. Iya. Saron ada. Saron ada. Ada nggak? Ada Pak. Ada kalau Saron. Ada Saron ada. Saron ada alifnya. Apa? Betul. Ini dikasih juga ya. Berarti ini harus ada dengan alif yang tadi kan? Sama dengan yang Aslinya tadi pakai ya. alif juga Iya, Ustaz. jangan lupa itu. Kalau Saron ada, kalau Sarun nggak ada. Iya, yang fathah ten Bunda. Iya, Saron ada. Oke. Baik. Ya, itu penulisan saja secara prinsip. Iya. Ya, Berarti bukan. ini harus Yang ditambahin asli itu, alif yang gitu asli ya, itu Pak Ustadz? disesuaikan dengan kamus ya gitu ya Ustadz ya. Ya, karena kalau fathah ten terakhir itu biasanya ada tutup alifnya itu Bunda. Ada penutup alif itu. Iya. Iya Ustadz. Oke? Oke. Cukup. Terima kasih, Ibu, lanjut. Ayat ketiga. Ayat ketiga. Tadi arti keseluruhannya belum disebutin, Bu? Sudah. Sudah. Dari kejahatan apa yang telah dia Nah, ayo lanjut. ciptakan. Ini ayat 3. Ya. Yang ke-1, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Kedua, min, bentuknya huruf bermakna, artinya dari. Jarni itu Ustaz. Ya. Lanjut dulu aja Bunda. Ariosikin, bentuknya KBM. Dirinya kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua fathah tain di akhir kata. Terdiri dari 1 syarri, 2 ngosikin. Syarri bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya syarrun karena ada huruf jar berubah menjadi syarrin, karena ber-KBM berubah menjadi syarri. Akar katanya syarro, polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 193, yaitu kejahatan. Yang kedua, ghasiqin, bentuknya KBPA objek tunggal. Ciri PA-nya fathah panjang pada akar kata pertama dan kasroh pada akar kata kedua. Aslinya ghasiqun karena ber-KBM menjadi ghasiqin. Akar katanya ghasaqo. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 295, malam sangat gelap.
Arti penggalan bagian 3 ini kejahatan malam sangat gelap. Penggalan keempat idza, bentuknya huruf bermakna, artinya apabila. Yang kelima waqoba, bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya waqoba, pola kata kerjanya fa'ala. Artinya ada di Munawir 1573. Dia telah terbenam atau gelap gulita. Arti ayat 3, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Silahkan Bapak Ibu, Bunda. Ada yang Jaminnya huruf jar, ganti huruf jar itu huruf ba. ya, 1 min huruf jar, penggalan kedua. Ya, itu tadi. Terus berikutnya Di syarrin ini ya Ustaz. tuh, ayo. Ya, Ciri KBM-nya itu, ciri KBM-nya apa itu Bapak Ibu? Ayo. Tidak ada tanwin. Dari KBM-nya ada- kata ada pertamanya alif tidak lam ada dan alif lam, tanwin. tidak ada tanwin. Terus Kata kedua kasroh, kata keduanya kasroh. itu kasroh tennya itu bukan fathah ten. Iya, Oh, kasroh ten. Iya. Ya, kalau Kasroh fathah ten nanti tidak ber-KBM namanya. Ya Ustaz, ini aku menyebut-nyebut selalu Fathatain. Susah kali bingung apa kasroh ini. Akrab dengan patah time Ya, ya, Bu. akrab dengan ini ya. Nggak apa-apa, Bu. Kita belajar, Bu. Salah. Ya, Pak Joko tanya, Pak Joko boleh? silakan ke Bunda Elita. Oh iya. Jadi sambil Pak Joko ini juga. Jadi kalau saya lihat nih huruf jar yang itu mempengaruhi kata-kata atau kalimat berikutnya ya Pak ya. Kata benda berikutnya, betul Bunda. Oh gitu Pak ya. Ya, huruf jar itu akan mempengaruhi kata benda di belakangnya. Ya, dia akan mengkasrohkan Bunda. Mengkasrohkan. Ya, Kemudian Pak, bisa nggak Pak ya? Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada kalimat majemuk itu ada kalimat yang bertingkat. Artinya dia kalimatnya majemuk bukan hanya 2 kalimat, tapi bisa 3 atau 4 atau 5 kalimat. Bisa nggak dalam bahasa ini juga dalam ini ada nama kalimat majemuknya, tapi dia lebih dari bukan hanya 2 kata. Misalnya ini kan seperti ini, misalnya kata sari dengan gosikin. Nah ini misalnya ada beberapa sampai bisa, 3 atau bisa 4. Binda, bisa, Ya? bisa. Oh gitu Pak ya. Bisa. Oh ya. Seperti saya ambilkan contoh. Bismillah. Sampai saya ambilkan contoh Bunda. Maliki yaumiddin. Itu dari kata maliki dan yaumi dan ad-din. Ada 3 itu kan Bunda? Ada 3 kata di situ. Bisa. Bisa 4 bahkan bisa 5 mungkin. Nah, nanti tergantung dari kita lihat di ayatnya. Begitu Bunda. Pak, makasih Pak. Ya. Bu Silakan Elita, Bapak Ibu. Bu Elita tadi yang gosikin itu kan asalnya gosakon. Pakai alif juga di ujungnya. Gosakon. Kalau ditulis gosikon, ya. Gosikon, kalau ditulis dari gosikon, maka harus ada alif. Kalau ini kan Bunda nulisnya kan gosikin. Coba diulang lagi tolong Bu Elita. Mana Ibu? Yang gosikinnya? Gosikin. Gosikon kan nggak ada Bunda. Nggak ada gosikon kan di sini. Gosikin Pak Ustaz. Iya, kan nggak ada gosikonnya kan nggak ada. Nah, kalau gosikun itu ini ngambilnya dari mana? Ya, gosikun itu karena itu kan kalau sebagai subjek kan gosikun. Kalau sebagai subjek gosikun. Nah, kalau sebagai objek gosikon. Berubah menjadi gosikin karena dia bermajemuk. Kasroh kan? Iya. Kalau andai kata ada alif lam, misalnya ada alif lam di depannya menjadi apa? Gosikin. Gosiki. Al-gosiki. Nah, kan gitu.
Iya. Berarti ini objek dong, subjek dong Pak Ustadz. Lo itu kan hanya aslinya. Aslinya asalnya akan dari gosikun. Kan prosesnya begini Bunda. Ya. Prosesnya itu awalnya kan memang aslinya itu gosikun. Menjadi gosikon, menjadi gosiki, menjadi gosiki. Kan gitu kan? Iya. Gosikunnya itu yang domah tairnya itu dari mana Ustadz? Dari kamus, Ibu. Itu oke. Kamus. Baris Oke, keberapa? Baris. itu dari pola Bunda. Coba lihat polanya apa itu Bunda? Mungkin itu pengaruh pola KBKK kali Pak. Bukan KBKK Bunda. Ya enggak pengertian Ibu tuh. Ini bukan KBKK, ini KBPA. Coba lihat pola yang di bawah itu apa? Pola yang di bawah. Ilun. Pak Ilun. Ah, kalau Pak Ilun, kalau kata gosako jadi apa? Gosikun. Nah, iya kan begitu kan? Oh, jadi dari pola ya. Iya kan memang dari polanya kan memang Pak Ilun. Oh. Iya. Oh ya, nanti saya tandain kalau gitu. Iya Ustadz. Iya. Kalau mau ditulis semuanya itu Bunda asalnya dari gosikun menjadi gosikon, menjadi gosikin, menjadi gosiki. Ah, gitu kalau mau di Gimana Pak dari gosikon? Jadi Gosikon, gosikun, gosikon, gosikin, gosiki. Ah, bisa berubah begitu perubahan-perubahannya. Bentar Pak. Pengaruh-pengaruh ya. Ustadz, banyak juga perubahan dari gosikun ke gosikon nanti apa dibikin keterangan tulisan? Loh, kalau gosikun itu kan sebagai sebagai objek. Kan gitu kan Bunda? Oh, ini sebagai objek gitu aja. Karena dia sebagai objek. Oh iya, ya Ustadz. Oh. Ciri objeknya kan kasroh tain ya. Patah tain dong. Kalau mau menyebutkan ciri objeknya, tentunya di situ asalnya dari gosikon. Iya. Gosikon, oh. Ya. Asalnya dari gosikon. Dari gosikon. Oh, sebentar Pak. KBM ini berarti kalau yang satu objek, yang satunya juga objek ya Pak? Nah, mestinya ini kan begitu. Biasanya begitu Bunda, betul. Ya, betul. Jadi kenapa tadi itu gosikun bukan gosikon duluan, ya kan? Karena dia sama-sama objek dengan syarri, gitu Bu Pak. Ya. Ya kan? Ya. Nah, terus soalnya gosikin itu jadi gosikin karena yang kalau bermadzhab belakangnya harus kasroh. Ya kan? Ya. Itu ada min ini ya. Tapi ini apa namanya syarat dari bermajemuk itu belakangnya huruf terakhirnya kasroh. Oh ya. Ya, betul. Terus ya udah ya terus begitu kan? Iya betul. Betul. Terus nyari kenapa kok itu subjek bukan subjek kan? Subjeknya itu kan karena pola. Tapi ini ber-KBM, ini kan dari itu berarti kan objek ya ini ya. Ya. Nah, cari ini objek, temannya juga harus objek gitu. Masuk yang satunya subjek kan gitu ya Pak? Ya, betul. Iya, terima kasih Pak. Lanjut, yang lain? Pak Joko mau nanya juga Pak Joko. Kalau yang mantra kita ini kan bermajemuk kata benda dengan kata benda ya. Nah, seperti di halaman 20 itu, kalau dia bermajemuk kata benda dengan kata ganti itu berlaku nggak yang syarat yang di atas itu yang tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, terus yang kata keduanya harus kasroh? Nah, enggak, yang keduanya enggak berlaku. Yang keduanya diikuti kata benda diikuti kata ganti. Itu Bunda. Ada lagi itu poin lain ya Pak. Kata benda diikuti kata ganti. Kata benda pertama tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Nah, kalau kata ganti tidak harus kasroh. Oh iya Pak Joko, makasih. Ya. Oke. Pak Joko. Kasroh ya Pak Ustaz. Pak Joko itu artinya kan gosako itu gosikun KBPA artinya kan sangat gelap ya, malam sangat gelap. Dalam arti keseluruhan apa enggak dimasukkan juga dari kejahatan malam yang sangat gelap apabila telah gelap gulita. Bisa begitu enggak Pak? Gimana Bu? Gimana?
Kan arti gosako, go sikun kan karena itu kan udah KBPA. Di kamusnya artinya malam yang sangat gelap. Nah, kalau arti secara keseluruhan ini kan malam saja ya Pak, tidak disebutkan sangat gelapnya. Apakah kata sangat gelap itu perlu ditambahkan lagi di arti keseluruhannya? Kalau di arti keseluruhan itu sebetulnya fleksibel. Nah, justru di penggalan itu Bapak Ibu, kalau di penggalan itu kita upayakan sesuaikan dengan di ayat saja, dengan di kamus saja. Ya. Sesuai dengan kamus. Kalau kata gosikin itu di gosikun itu di kamus artinya apa, Ibu? Malam ketika masih sangat gelap. Oh, ya sudah. Kalau begitu malam sangat gelap, tidak masalah kan ya? Sangat gelapnya ada, Pak. Oh ya sudah. Kalau itu kan sudah betul. Ya. Nah, kemudian kalau diarti setelah jadi kalimat mau diartikan apabila telah gelap gulita boleh atau apabila telah sangat gelap boleh, malam sangat gelap silakan. Nggak masalah itu. Itu apa style bahasa saja, Pak Ibu. Ya, style bahasa. Silakan mau menggunakan istilah itu boleh. Oh, jadi malam yang sangat gelap gosikon itu bisa malam saja nggak masalah ya Pak ya? Nggak masalah. Oke. Karena itu sudah ditambahkan penjelasannya dari kata gelap gulitanya itu, Bunda. Iya, yang wakob. Nah, nggak masalah. Wakob itu sudah gelap gulita ya. Iya. Tidak ada pengulangan kata. Gelap gulita kan sangat gelap. Sangat gelap. Betul. Gelap gulita itu zaman dulu nggak ada listrik, Bu. Kalau masih gelap, enggak apa juga. Ustaz, kalau masih gelap, enggak apa. Masih gelap mah. Oke, Bapak Ibu. Ya. Cukup? Iya. Kita lanjutkan berikutnya. Ayat keempat. Ayat keempat. Ayat keempat ini ya? Iya. Oke, silakan Bunda. Nah ini Bunda, ini saran saya Bapak Ibu, kalau moto jangan miring begini. Jadi akhirnya kan susah, saya motongnya juga susah, nggak bisa dipotong. Ya Allah, ya Ustaz, maaf Ustaz. Udah direpotkan ya. Nah, jadi bagaimana supaya tidak miring-miring, Bapak Ibu? Kalau nulisnya di buku besar, bisa bukunya diberdirikan di tembok. Jadi motonya bisa lurus gitu. Kemudian atau kalau misalnya Bapak Ibu tulisnya di kertas lembarnya ditempel dulu di dinding gitu. Gitu. Nah, jadi supaya nggak miring-miring, saya bisa motong. Motonya di lantai Ustaz. Saya bisa motong, tapi kalau saya potong bawahnya kepotong. Iya. Oke, silakan lanjut Bunda. Ayat keempat. Pertama, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Yang kedua, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Yang ketiga, syarrin nafasati, bentuknya KBM, cirinya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua berharkat kasrah, terdiri dari syarri dan an-nafasati. Syarri bentuknya KBKK objek tunggal, aslinya syarrun, karena ada huruf jar baroh menjadi syarrin, karena ber-KBM menjadi syarri, akar katanya syarro, olah kata kerjanya fa'ala, olah kata benda tunggalnya fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 193, yaitu kejahatan. Yang kedua, an-nafasati, bentuknya KBPA objek jamak, aslinya nafisatun, ciri KBPA-nya akar pertama fathah panjang, akar kedua berharkat kasroh. Akar katanya nafasa, ciri jamaknya tak terbuka. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'ilatun, kata benda jamaknya nafasatun, pola kata benda jamaknya fa'alatun.
Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 460, tukang sihir. Arti penggalan ketiga, kejahatan tukang sihir. Yang keempat, fi, bentuknya huruf jar, artinya dalam. Yang kelima, al-uqadi, bentuknya KBKK objek jamak. Cirinya diawali alif lam. Aslinya uqadan. Karena ada huruf jar berubah menjadi uqadin. Karena ada alif lam menjadi al-uqadi. Al-uqadi. Akar katanya aqidah. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya uqadatun. Pola kata benda tunggalnya fu'latun. Kata benda jamaknya uqadan. Pola kata benda jamaknya fa'alun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 275, simpul benang tali atau ikatan. Arti dari ayat 4, dan dari kejahatan tukang sihir dalam atau pada simpul benang atau ikatan tali. Ustaz. Bentar, Bunda ya. Bentar. Bu Elita. Bu Elita, coba diulang. Coba diulang yang ukodin tadi, Bu. Al-uqadi. Bentuknya KBKK objek jamak. Cirinya diawali. Objek jamak. Enggak tunggal. Nanti dengerin dulu aja, Bu. Nanti kita lihat di kamus, Bu. Iya kan? Cirinya diawali alif lam. Aslinya uqadan. Karena huruf jar, uqadi. Uqadin. Karena beralif lam, al-uqadi. Akar katanya aqidah. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya uqadatun. Pola kata benda tunggalnya fu'latun. Kata benda jamaknya uqadan. Pola kata benda jamaknya fa'alun. Itu, Pola kata benda jamak bukan fa'alun, Bu. Fu kali, Bu. Kan u. Fu'alun. Fu'alun. Ya, fu'alun ya. Pola kata benda jamak ya, Bu ya? Iya, fu'alun. Iya. Fu bukan fa, Bu. Iya. Ya. Fu'alun. Tadi ada yang tanya kenapa itu jamak ya? Kenapa jamak? Ya, coba kita lihat di kamus saja langsung. 274 atau 275 ya? Yang mana ini? Halaman 274 atau 275 itu kenapa dia jamak? Karena sesuai kamus, ya Pak Joko ya? Ya, betul. Ya. Betul. Dan tentunya Bapak Ibu kita lihat juga tunggalnya. Tunggalnya apa sih? Uqdatun. Uqad itu di jamak tempatnya. Uqdatun dia yang tunggalnya. Ya, jamaknya uqad kan itu kan. Iya, betul. Makanya ini Ustaz udah jelaskan di hari Rabu yang lewat kan Ustaz menjadi jamak dia. Iya. Sudah, makanya tadi yang mungkin kurang memperhatikan atau nggak masuk kemarin jadi bertanya. Jadi aku juga salah juga lewat tetap objek tunggal ini, Bu. Tapi udah jadi betul tunggal, uqadatun tunggal betul. Nah, jamak. Uqadatun tunggal, yang jamak yang uqadun ini, Bu. Ya, uqadun. Ya. Uqadun. Tunggal uqadatun, tunggalnya uqadatun. Iya, betul. Kalau jamaknya uqadun. Ya, betul. Ya, uqadun. Di kamus 274, Ibu Bulita. 274. Iya, di baris keberapa 275. 275 baris ke-6 dari baris ke-7. Ini jamaknya uqadatun, Bu. Jamaknya uqadatun. Di 275, Ibu Eva. Di 275 lihat di kamus. 275. Iya. Di seberangnya. Uqadatun kan tunggal. Iya. Jamaknya kan ada uqad. Uqadan di tunggal ini uqadatun fala. Ya, baris ke-7 dari atas sebelah kanan Ibu. Silakan dilihat kamusnya. Simpul benang ya. Ya, betul, simpul benang. Simpul benang itu kan uqadatun tunggalnya Bu Siswa, kan tunggalnya uqadatun. Iya, betul. Jamaknya uqadun. Betul. Terus? Ya. Ini jadi ibu-ibu uqadah ini, Bu. Uqadatun apa? Ya, betul.
Jadi itu huruf keduanya sukun itu, Bu. Sukun ini. Iya, sukun. Ya. Iya, uqadun. Uqdatun. Uqdatun, terus jamaknya baru Jamaknya uqadun. Uqadun. Jadi tunggalnya itu uqdatun. Jadi kalau Iya. polanya berarti fu'latun. Fu'latun. Iya. Ya, fu'latun. Kumpul benang tali. Ada tak marbutohnya ya di ujung ya? Ya, itu ada Iya. tak marbutohnya. Nah, kalau tidak ada tak marbutohnya jadi apa itu? Kalau misalnya itu Uqadun. tidak ada tak marbutohnya apa? Ya, uqadun. Uqudun. Apa? Uqadun subjek. Kalau misalnya hilang tak marbutohnya jadi apa? Objek tunggal. Uqadun. Uqadun. Kok kenapa jadi uko? Ukudun. Uqdun. Uqdun gitu ya. Jadi Uqdun. Hanya dibuang tamar butohnya aja kan? Jadi uqdun. Ya, uqdun. Ya, jadi uqdun. Kalau tunggal, subjek Kalau tunggalnya. misalnya tidak ada tak marbutohnya. Jadi kalau pola kata benda tunggalnya bisa fu'lun. Iya. Kalau ada tak marbutohnya fu'latun. Gitu, Bunda. Fu'latun. Ya, ini kan karena ada tamar butoh menjadi fu'latun. Tapi kalau untuk apa jamak kalau tunggal fu'lun kalau tidak ada tamar butoh ya Pak. Ya, Pak Joko, betul, ya. betul. Fu'lun gitu. Ya, betul. Ya, tapi kalau jamaknya itu tidak ada tambahan huruf, ternyata itu cukup dengan uqadun. Uqadun berarti fu'alun. Fu'alun. Ya, gitu saja. Fu'alun biasa. Ya, Ya, fu'alun biasa. fu'alun. Itu Bunda tinggal nuliskan itu fa-nya domah itu ya. Domah. Ya. Satu lagi Ustaz. Domah. Kata jadi uqadun bukan uqadan ya. Uqadun. Nah, kalau uqadan itu berarti dia sebagai objek. Tetapi Bunda jangan lupa pakai alif belakangnya, Bunda. Pakai alif di belakangnya. Pakai alif. Oh, jadi uqadun ini ya Ustaz. Ya. Akodan, beda akodan bukan ukodan, akodan. Uqadan. Akodan. Bunda kalau menunjukkan, jadi urutannya begini Bunda ya, urutannya ya. Pertama, ya uraiannya itu akar katanya apa? Akidah. 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 Ya. Ya, udah ya. Sudah? Dah. Karena ini jamak, tulis dulu tunggalnya. Tulis dulu tunggalnya. Tunggalnya apa? Uqdatun. 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 Kata benarnya uqdatun. Qafnya itu mati. Uqdatun. Nah, kemudian pola tunggalnya. Fu'latun. Nah, fu'latun. Nah, itu pola tunggal. Nah, kemudian di bawahnya pola jamak. Langsung saja pola jamak. Iya. Nah, pola jamaknya menjadi fu'lun. Fu'lun. Fu'latun. Fu'alun. Fu'alun. Nah, gitu. Ya. Berurutan ya seperti itu. Ya, itu urutannya begitu. Jadi saya ulangi lagi, pertama akar katanya itu akidah, oke. Karena dia jamak, kan tadi Bunda sudah tuliskan di atas itu jamak di situ. Nah, kita cari tunggalnya dulu. Kata bendanya ya Pak. Uqdatun. Uqdatun. Nah, kalau uqdatun berarti polanya fu'latun. Kan gitu. Nah, kemudian baru langsung saja pola jamaknya bawahnya. Ikuti ayat ya. Ikuti ayat ya Pak Joko ya. Ikuti ayat saja. Ya. Di sini masih ya, fu'alun. Ya, urutannya begitu.
Jadi kata Iya, benda alhamdulillah. jamaknya Ustadz, Wa'alun. kata benda jamaknya. Nggak usah Oh, ditulis ya kata kata benda benda. zamannya nggak usah ditulis kan udah ada di Oh, ayat, udah. ya itu Udah ada Di ayat. ukodi. yang Iya itu kan Ukodi. sudah jamak itu. Polanya. Oh iya, iya, iya benar. sesuai apa dibikin Ustadz di sini? Enggak, kosong aja gitu. Kenapa? Di kata benda jamaknya ini. Kata Kosong benda jamaknya kan sudah ada di situ di ayat itu kan. yang di ayat. Itu kan, nah itu kan sudah itu. Ukodi. Jamak. Ukodun. Itu kan Jadi sudah enggak. jamak. Ya maksudnya Ibu apa polanya kan ada di sebelah kanan jamak gitu Pak Joko. Jadi nggak usah diisi gitu. Langsung pola jamaknya aja. Ya langsung pola jamak. Iya. Langsung pola jamak. Kan tadi sudah ada pola tunggal. Udah. Nah, pola tunggalnya mengikuti dari yang ada di kamus. Karena di sini kan kata benda tunggalnya ada, pola kata benda tunggalnya ada, pola kata benda jamaknya. Jadi kata benda jamaknya itu yang di ayat itu aja. Nggak usah ditulis. Ya, nggak usah ditulis lagi. Ya, yang kata benda jamaknya tidak usah ditulis. Polanya. Ya, hanya polanya saja. Hanya pola. Ustadz, ulang lagi urutannya Ustadz. Ulangi lagi. Oke, uraiannya. Mulai dari uraiannya saja ya, Bunda. Iya, iya. Mulai dari akar kata. Akar katanya. Kata, ya. Akidah. Akidah, ya. Terus Terus karena tadi benda jamak. Karena tadi jamak kita cari benda tunggalnya dulu. Kata benda. Nah, kata benda tunggalnya apa? Oh, kata benda tunggalnya adalah datun. Datun. Itu kita tulis dulu itu kata datun. Ya. Nah, terus baru pola kata benda tunggalnya di bawahnya. Kata tunggal. Jadi pola kata benda tunggalnya Fu'latun. Latun. Ya. Nah, gitu. Latun. Nah, kemudian pola jamak. Pola jamak apa? Pola jamak ngikuti benda yang ada di ayat saja. Nah, fu'alun. 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 Oke. Udah kasih tanya. Pakai tasjid Ustadz, fu'alun tuh? Enggak ada tasjid, Bunda. Oh, fu'alun nulisnya ada. gimana sih Ustadz? Kok kenapa? Fu'alun itu nulisnya gimana? Fa, ain, terus lam domaten. Lam domaten. Ini itu yang ditulis Bunda Elita itu tinggal fa-nya diganti domah aja itu. Iya. Jadi fu'alun. Iya. Fu'alun ya. Fa-nya diganti domah udah jadi itu. Ustadz mau nanya. Ya. Kalau dalam mengurai ayat, kalau kita ketemu kata benda jamak, berarti kita harus cari dulu kata benda tunggalnya ya? Betul. Betul sekali Bunda. Kenapa? Kenapa harus cari tunggalnya? Karena begini Bunda. Kata benda jamak itu banyak yang irregular atau yang tidak teratur. Nah, saya ambilkan contoh Bunda. Ya, saya ambilkan contoh. Ashabun. Nah, kira-kira bentuknya apa itu Bapak Ibu? Ashabun. Dari sepertinya mana seperti jamak ya. Coba ashabun dari itu bentuknya itu apa? artinya kata benda apa itu? Ayo, Benda ashabun. superlatif. Bentuknya apa Bapak Ibu? Itu superlatif karena Superlatif. ada tambahan alif di antara Ngarang kan? Nah, supaya tidak ngarang Bunda, coba ashabun. Seperti padahal dia jamak ya Pak Joko. Padahal dia katanya apa itu? Akar katanya sohibah. Akar katanya sohibah. Nah, kalau sudah tahu Bapak halaman 212, tolong jangan komentari dulu. Komentari dulu. Jadi, kalau sudah tahu akar katanya sohibah, kita cari kata sohibah, kemudian kita cari bawah ashabun. Berapa Begitu kita cari ashabun, ternyata dia jamak. Jamak. Nah, coba lihat tunggalnya apa? Sohibun, gitu kan? Nah, kalau sohibun bentuknya apa itu? KBPA. Tuh kan bisa menentukan KBPA kan dari tunggalnya kan? Iya, betul. Iya, dari tunggalnya.
Sohibun ini KBPA ya. Iya, dari tunggalnya itu ternyata ya kata ashabun itu adalah bentuk jamak irregular dari kata sohibun. Oh iya Pak. Jadi tidak boleh mengarang. KBPA. Iya, ternyata KBPA. Kita tahu KBPA kan tahu setelah tahu tunggalnya kan? Iya. Itu berarti subjek ya Pak, subjek jamak atau apa? Apa itu? Tadi Sohibun. Contoh Bapak tadi Ya, asahibun. kalau sohibun ya kalau domaten ya udah subjek, Bunda. Iya. Kalau sohiban, nah baru Objek. Objek. ya objek. jadi enggak ini maksudnya ashabun jadinya apa tuh Pak? Ashabun ya berarti KBPA subjek Jamak. jamak. Oh. Iya. Nah, karena jamak, maka kita cari tunggalnya kan gitu, Bunda. Sohibun. Nah, tunggalnya sohibun. Hibun. Nah. Ini ashabun ini sama dengan sokbun ya Pak? Ya. Sohbun. Ya. Halaman Ya, berapa Ibu Epa tadi Bu Epa? Oke, itu sekedar contoh saja Bunda ya. Jadi kenapa kalau jamak harus cari tunggalnya? Karena biasanya kalau tunggal itu teratur. Seperti ini tadi Bunda. Seperti ini tadi. Itu kan ukodun. Itu kan tadi kan tunggalnya kan tadi kan ukdatun gitu kan? Iya. Nah, coba kalau makanya tadi saya bilang coba kita buang tak marbutohnya. Kan jadi tinggal ukdun kan gitu kan? Ukdun. Nah, kalau ukdun Bapak Ibu Bunda itu kan sama dengan pola sama dengan fa'lun, fu'lun, fi'lun kan gitu kan? Iya. Nah, kalau fu'lun, fi'lun itu biasanya apa itu KB? Kakak. KBKK. Nah, di situ kita bisa menentukan KBKK-nya. Ya, fa'lun, fi'lun, fu'lun itu kan KBKK. Oke. Ada lagi Bunda? Ada lagi saran untuk perbaikan dari tulisan Bunda Elita? Nah, sekarang artinya Bunda, arti keseluruhannya apa ini? Kan? Dan dari kejahatan tukang-tukang sihir pada simpul benang atau ikatan tali. Bapak Ibu bisa betulkan ini yang ahli bahasa Indonesia yang enak. Dan dari kejahatan tukang sihir dalam ikatan simpul benang. Ikatannya tadi jamak apa tunggal Bunda? Ikatan benang. Jamak. Jamak tadi. Iya. Ikatan Simpul-simpul benang atau buhul-buhul. Sebetulnya cukup begini Bunda. Mungkin kalimat ini kalau versi saya ini ya, walaupun nanti maknanya juga sama. Dan dari kejahatan tukang-tukang sihir dalam ikatan-ikatan tali. Iya. Itu cukup sederhana gitu kan? Iya. Jadi cukup kalau saya begitu. Tapi kalau Bunda mau tuliskan begini pun ya ini nggak salah. Simpul-simpul nggak salah. Ada yang menggunakan kata simpul benang silahkan. Ya, tidak salah. Dan dari kejahatan tukang sihir dalam ikatan-ikatan tali. Kenapa saya gunakan ikatan-ikatan? Karena tadi kan jamak kan Bunda? Jamak. Ya. Itu untuk menunjukkan jamaknya itu. Ya. Pengganti ikatan boleh simpul-simpul ya Pak? Boleh. Boleh simpul-simpul, cuma dijamakkan Bunda ya. Iya, simpul-simpul jadinya. Ya, silakan. Simpul-simpul benang. Ya, simpul boleh. tali. Ya. Pak Joko mundur lagi, Pak Joko. Penasaran. Yang mana itu? Yang itu yang tadi Pak Joko bilang katanya coba dihilangkan tak marbutoh dengan itu. Oh, iya. Kenapa dihilangkan? Memang kalau dihilangkan artinya jadi lain nggak?
Jadi gini Bunda, kata uqdatun itu kan maksudnya kan? Iya, betul. Nah, sekarang Gender kalau lakinya. misalnya tak marbutohnya kita hilangkan, itu kan berarti kan menjadi uqdun. Gender Jadi uqdun. fu'lun kan gitu Bunda? Iya. Nah, kalau pola itu fu'lun, fi'lun, fa'lun, itu berarti ciri dari KBKK. pola apa itu? KBKK. KBKK. KBKK pola fa'ala kan gitu kan? Iya. Kan itu kan umumnya kan pola itu. Nah, kenapa saya katakan buang supaya nampak lunnya itu Bunda? Fa'lun, fi'lun, fu'lunnya itu. Nah, ini tak marbutoh ini kan merupakan gender perempuan saja. Jadi tidak mesti ada tak marbutohnya, juga mungkin kita bertemu dengan kata-kata itu tadi. Artinya tidak akid ada tak marbutohnya. Nah, apakah nanti dalam memaknai simpul benang ini selalu ada tak marbutohnya? Tentunya kita mengikuti dari ayat. Seperti kata misalnya ukodun. Kenapa itu nggak ada tak marbutohnya juga? Apakah kalau jamak mesti nanti gendernya jadi laki-laki? Nah, kan kita ikutin juga kan katanya. Ukudun, ya. Ukudun ada nih. Nah, kalau misalnya itu ada tak marbutohnya, misalnya jadi apa itu Bapak Ibu? Kodatun. Ayo. Asro dong Bunda. Al? Ukudun. Ukudatun. Al-uqodati. Al-uqodati. Oh iya, kalau ada alnya jadi kasroh Pak Ustadz ya, kasatain. Al-uqodati. Ya. Iya. Itu al-uqodati. Nah, pertanyaan saya, kenapa itu tak marbutohnya juga hilang? Karena ada huruf al. Bukan, tak marbutohnya. Oh, tak marbutohnya. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Sementara itu yang nafasati itu kan ada tak marbutohnya kan itu? Nafasati. Ada tak marbutohnya itu tak terbuka. Oh iya. Ya iya, kalau mestinya ini tadinya tertutup itu Pak Ustadz. Bukan, maksud saya kalau uqodati itu jamak gender perempuan kan mestinya ada tak terbuka juga di belakang kan? Iya. Tapi buktinya nggak ada. Kenapa? Memang nggak boleh kata Buya. Suka dong. Yang ada memang nggak boleh itu yang repot saya. Memang nama Bu Ani nggak karena bentuk jamaknya begitu. Iya, memang jamaknya begitu. Yang apa kita ikutin yang ada di ayat saja Bunda. Ada di kamus. Jadi ini tak marbutoh tapi jamak ya Pak Ustadz. Kenapa Bunda? Yang uqodati tadi taknya tak marbutoh itu tetap jamak di itunya. Ya itu taknya kan tak terbuka Bunda. Kalau tak terbuka itu menunjukkan jamak itu. Yang terbuka ya. Itu T-nya itu kan tak terbuka kan? Iya, berarti kalau jamak kan terbuka, kalau yang tunggalnya tak marbutoh biasa yang ya betul, yang tertutup. Ya, betul. Ya, ya makasih Mas. Ya. Ya, dilanjut. Oke. Ayat kelima Ustaz. Ya. 1 wa. Yang tadi Pak, ya. Itu kok gambar Al-Qur'annya maju, Pak? Oh ya. Sebentar. Ini ya? Ya, enak itu besarnya, tapi itu gambar Al-Quran. Tapi nggak apa-apa lah, biar aja Pak. Udah yang ini, ya yang udah, ini enak nih Pak Ustaz. Tutup ya? Udah nggak apa-apa itu kan ini aja ya. Sementara ya nanti. Ini maklum alat baru ini Bapak Ibu. Baru harap maklum. Alat baru harap maklum. Iya nggak apa-apa. Nah ini baru mantul dekat. Ya silakan Bunda. Ayat kelima. Kata pertama wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Ya. Kedua min bentuknya huruf jar artinya dari. Ya. Ketiga syari hasidin bentuknya KBM. KBM. Ciri pertama
Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharkat kasroh tain ya Ustaz. Itu salah itu. Iya. Kasroh, berharkat kasroh. Kasrotain. Ya, salah di situ kan. Terdiri dari syarri dan hasidin. Syarri bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya syarrun karena ada huruf jar berubah menjadi syarrin, karena ber-KBM berubah menjadi syarri. Akar katanya syarru, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 193, kejahatan. Yang kedua, hasidin. Bentuknya KBPA objek tunggal, ciri kata bendanya tanwin, ciri PA-nya akar kata pertama fathah panjang, akar kata kedua kasroh. Akar kata hasada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 102, itu pendengki. Arti penggalan ketiga, kejahatan pendengki. Yang keempat, hasada, bentuknya KKL. Iza dulu. Fathah di akhir kata. Pelakunya huwa, akar katanya hasada, pola kata kerjanya fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 102, dia telah dengki. Arti dari ayat 5, dan dari kejahatan pendengki apabila dia telah dengki. Silakan Bapak Ibu Bunda. Yang keempat ya, sadat yang keempat. Untuk yang ciri kata benda keduanya dari KBM itu Bunda nanti bisa ditambahkan begini ya Bunda, berharkat kasroh ten pada huruf terakhir. Kedua. Nah gitu. Ya Ustaz. Huruf terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izanya kok ketinggalan ya? Izanya tadi nggak dibaca. Oh, ketinggalan izanya. Iza Hasan. Izanya ketinggalan tuh. Ya, Iza Hasannya ketinggalan. Izanya ketinggalan. Iya. Apa sih? Nah, padahal artinya apa itu apabila? Apabila ada. Ya, ini kan karena bagus. terbaik kan namanya tapi salah juga. Ya. Jadi Bapak Ibu mestinya ada berapa penggalan ini? 5 Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini yang penggalan hasada juga nggak dikasih nomor ini. Iya lupa. Nah, ini Bunda Elita ini Bunda Elita ini kelihatannya bacanya juga kayak tergesa-gesa ini. Nggak usah tenang aja, pelan-pelan aja Bunda. Ya. Sini udah dibikin tapi penggalannya enggak dibikin. Ya, betul. Penggalannya nggak ditulis, lupa nih. Mau cepat nyampe ini Ustaz. Ya, jadi sekali lagi Bunda, Bapak Ibu, ini sudah alhamdulillah, sudah lumayan bagus. Hanya tinggal merapihkan saja, baik itu dari sisi tampilan ataupun mungkin kelengkapan keterangannya. Misalnya tampilannya, kalau arti dari perpenggalan kita tulis secara urut, berjejer gitu di bawah. Nah, alangkah bagusnya lagi misalnya pakai warna lain. Nah, nanti kalau dibuat PowerPoint begini akan nampak di sana. Oh, misalnya arti perpenggalan kita tulis dengan warna hijau atau warna biru. Nah, silakan. Ya. Itu akan nampak kelihatan lebih bagus lagi. Rekamannya boleh di stop Pak? Oke, cukup Bunda. Oke, biar gak terlalu panjang juga. Iya.